Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Cuy Seto. Kemarin ada yang minta dibikinin resep bumbu rendang untuk jualan, jadi bumbunya yang bisa dijual gitu. Nah ini langsung aja. Ini sebenarnya resep udah pernah aku share, yaitu di bumbu rendang atau di rendang rice cooker. Nah itu resepnya sama banget karena sudah fix enak, menurut saya itu yang enak banget. Jadi aku pakai resep itu lagi. Yang pertama dibikin itu kelapa sangrai. Jadi biasanya kalau ke pasar itu aku beli kelapa yang tua sebiji, tapi minta yang bagian coklatnya tuh nggak usah dibersihin supaya hasilnya nanti itu kelapa sangrainya itu ada manisnya, gurih banget gitu. Nah setelah itu disangrai sampai kecoklatan kayak gini. Di awal itu kalau lengket-lengket itu biasa memang begitu, nanti kalau sudah kering kayak gini nggak bakalan lengket lagi. Kalau sudah kering kayak gini langsung di blender, kalian mau langsung blender bisa atau mau nunggu dingin juga bisa. Lalu untuk bumbu keringnya yang sebaiknya di blender terpisah dari bumbu basah ya, supaya nanti hasilnya itu benar-benar halus. Ini aku ada 2 buah cengkeh. Lalu ini ada 1 kapulaga, cukup 1 aja, nanti kalau kebanyakan bakalan takutnya pahit karena ini kapulaganya bakal dihalusin. Kemudian ini ada setengah biji pala, yang ini yang sudah dipotong-potong tadi. Nah ini yang sisa separuh, ini bakalan ku simpan, dan supaya buah pala ini awet, nggak jamuran, nggak kutuan, jadi cara nyimpennya itu ditaruh di antara garam kayak gini. Jadi kalau kalian punya buah pala yang sudah dibuka supaya awet, nggak kutuan, nggak jamuran, taruh aja di wadah garam kayak gini. Kemudian udah, nanti mau dipakai kapan aja, walaupun sudah berbulan-bulan dia tetap bakalan awet. Lalu bumbu lainnya ada 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan merica, dan 1 buah kembang lawang. Kalau di tempat kalian apa namanya yang bentuknya kayak bunga warnanya kecoklatan itu. Nah semuanya ini kita haluskan pakai blender yang kecil kayak gini tanpa air. Nah ini hasilnya halus banget. Kemudian kita taruh di wadah terpisah. Nah hasilnya kayak gini, halus banget. Ini kalau di blender barengan sama bumbu basah, dia pasti bakalan masih ada butiran-butiran yang nanti kalau kemakan itu nggak enak banget. Nah setelah blender bumbu kering tadi, lanjut kita blender kelapa yang udah disangrai. Jadi kelapanya ini kalian sangrainya harus sampai benar-benar coklat kayak gitu, supaya hasilnya tuh kalau di blender jadi berminyak kayak gini. Karena kalau dia warnanya kurang coklat, nanti dia nggak akan jadi berminyak, jadi tetap bisa halus tapi nggak akan keluar minyaknya gitu. Nah ini ku blender sebanyak 2 kali sampai hasilnya berminyak kayak gini. Nah ini nanti bakalan kita pakai semua 1 butir kelapa tadi. Hasilnya nanti bakalan gurih banget di rendang. Ini kita sisihkan dulu. Terus bumbu rempah lainnya ini ada 10 lembar daun jeruk, ada 5 lembar daun salam. Lalu bumbu basahnya ini ada kemiri, terus lengkuas, dan lengkuas ini kalian pilih yang lengkuasnya masih muda supaya nanti gampang di blendernya. Kemudian ada jahe, lalu ada kunyit. Nah kunyit ini aku jadikan pengganti untuk daun kunyit karena aku lagi nggak punya. Tapi kalau kalian ada daun kunyit, kunyitnya boleh di skip ya. Tapi kalau nggak ada daun kunyit, jadi pakai kunyit aja sebagai pengganti, nggak usah takut nanti rendangnya nggak hitam. Kalau kalian masaknya lama, rendangnya bakalan tetap aja hitam. Oke. Nah kemudian ini semuanya di blender pakai air aja. Lalu ada 8 batang serai. Ini aku pakai 8 karena serainya kecil-kecil ya, dan ini ku ambil yang bagian lunaknya aja supaya saat di blender itu benar-benar halus. Nggak usah khawatir nanti ini kalau sudah di blender benar-benar halus, dia nggak akan terasa nggak nyaman dimakan. Jadi semuanya bakalan nyatu, enak banget deh kayak yang kalian makan bumbu rendang biasanya itu loh. Nah kayak gitu. Nah kemudian ini ada bawang putih, ini dipotong-potong supaya lebih gampang saat nanti mau di blender aja. Kemudian ada bawang merah. Resep lengkapnya nanti bakalan kutulis lengkap di deskripsi ya. Jadi kalau misalkan di video nggak disebutin
Takarannya kalian cek aja di deskripsi, itu bakalan lengkap banget. Kemudian ini ada cabai keriting, karena aku mau lebih pedes dikit, biasanya aku tambahin pakai cabai rawit, tapi karena aku lagi nggak punya cabai rawit jadi aku tambahin pakai cabai rawit yang sudah aku keringkan. Kemudian semuanya disangrai, bumbu keringnya tadi juga dimasukkan. Jangan lupa bumbu daun yang tadi, ada daun jeruk sama daun salam, sekalian aja dimasukkan supaya aromanya tuh keluar. Lalu ini aku pakai santan nggak banyak, aku pakainya cuma 250 gram aja. Ini pun sudah hasilnya tuh gurih banget, percaya aku deh, nggak usah sampai berapa liter berapa kilo. Tapi kalau misalkan si pembeli, nanti kan kalian jual bumbunya ini, kalau misalkan pembeli mau masak lagi dengan ditambahkan santan nggak masalah, tapi nggak ditambahkan santan pun itu hasilnya sudah gurih banget. Nah kemudian ini dimasak sampai airnya benar-benar habis. Mau pakai api besar, mau pakai api sedang boleh, silahkan. Mau pakai tungku silahkan, malah lebih enak lagi. Nah ini sampai nanti hasilnya airnya benar-benar habis. Selama proses masaknya ini diaduk terus, apalagi kalau sudah mulai airnya menyusut itu harus berdiri tegak di depan wajan, karena ditinggal sebentar aja nanti bagian bawahnya bakalan gosong, kecuali kalian masaknya pakai api kecil banget ya. Tapi kalau pakai api besar kurang lebih sekitar 30 menitan itu airnya sudah habis. Nah kalau airnya sudah habis kayak gini, masukin kelapa sangrai yang tadi di blender. Ini nanti aromanya tuh bakalan langsung wangi banget. Langsung diaduk sampai tercampur rata. Ini masih diaduk terus ya, sampai nanti teksturnya tuh mulai berminyak, dan di bagian bawahnya tuh nggak ada airnya sama sekali, dan bahkan kalau mau sampai minyak-minyaknya keluar begitu. Nah ini airnya udah habis, ini udah cukup ya, kalian bisa matikan apinya, kemudian masukkan garam, diaduk rata lagi. Kalau mau misalkan dinyalakan lagi apinya boleh, tapi kalau aku nggak perlu, cukup masukkan garam, kemudian koreksi rasa. Kalau sudah asinnya pas, tunggu dingin baru taruh di wadah, boleh mangkok boleh plastik, sesuaikan aja di tempat kalian mau dijual di wadah seperti apa. Kalau aku jualnya per 200 gram, karena kalau untuk 200 gram itu pas banget untuk ukuran daging 1 kilo atau ayam 1 ekor. Jadi nanti bakalan gue praktekin kalau satu mangkok atau satu kemasan 200 gram itu, kalau untuk masak daging ayam 1 kilo itu jadinya kayak apa. Nah untuk satu resep tadi itu jadinya 4 kemasan beratnya 200 gram kayak gini. Nah ini aku kasih lihat ya, ini ayamnya 1 kilo, aku pakai ayam fillet yang bagian dada. Kemudian ini bumbunya langsung aja aku masukkan tanpa tambahan santan, tinggal ditambah air aja, kemudian dimasak sampai nanti bumbunya meresap dan ayamnya matang. Kalian mau tambahin garam, mau tambahin gula, mau tambahin bumbu perasa yang lain, bebas sesuai selera. Atau misalkan mau ngerebusnya ditambahin pakai santan lagi, silahkan. Tapi nggak pakai santan pun ini sudah gurih banget. Dan kalau mau menambahkan garam, hati-hati dikoreksi rasa dulu, karena bumbunya ini sudah mengandung garam. Jadi misalkan kalian mau dijual, kasih tahu pembelinya bahwa bumbunya ini sudah mengandung garam. Kalau yang nggak mau pakai micin atau apapun, tinggal masak aja cemplung, jadi rendangnya udah enak banget. Nah ini hasilnya. Kalau masak pakai ayam kayak gini nggak perlu waktu lama ya, paling sekitar 20 menitan juga sudah jadi. Nah ini hasilnya. Kalau rendangnya sudah airnya habis tuh kayak gini teksturnya. Kalau aku rendang memang lebih suka yang masih agak basah gini ya. Ini disebutnya apa, kalio ya, kalio atau bukan sih? Tapi kalau kalio ini terlalu kental, jadi ya ini rendang lah. Nah kalau kalian mau hasilnya lebih hitam lagi, silahkan dimasak lebih lama lagi dengan api kecil, diinapkan, besok dipanasin lagi pakai api kecil, nanti hasilnya pasti hitam banget. Nah ini sudah jadi. Semoga ini menginspirasi teman-teman mau jualan ayam rendang, daging sapi rendang, atau bumbunya aja juga bisa. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.